Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi Pak Damora dan teman-teman semua. Kami di sini dari kelompok ingin mempresentasikan mengenai jurnal review yang telah kami diskusikan bersama dengan kelompok kami, yaitu Concept of Hydrogen Fired Gas Turbine Cycle with Exhaust Gas Recirculation, Assessment of Combustion and Emission Performance. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Pratama Diki Novianto, NIM 19103111061. Saya Muhammad Ahmad Resno, NIM 1911065. Nama saya Nora Syafa dengan NIM 19103111067. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Tama. Silakan Mas Tama. Oke, pada sesi hari ini konten yang akan kita bahas pertama introduction, yang kedua description of the file class, yang ketiga ada metodologi, yang keempat ada station, yang kelima ada conclusion. Jadi yang pertama yaitu introduction. Oke, kita mulai dari abstrak. Oke, konsumsi turbin gas baru yang membantu untuk membangkit listrik dengan penambahan CO2, pembakaran atau gabungan gasifikasi tertentu tidak disebut GCC telah dikembangkan. Pembangkit listrik ini menggunakan bahan bakar yang kaya hidrogen dengan sifat pembakaran listrik tinggi yang membuat pengenceran bahan bakar diperlukan untuk mencapai emisi NOx yang usungan turbin gas baru yang diatur untuk menghindari pengenceran bahan bakar dan akibatnya penalti efisiensi dan terobosan dalam teknologi pembakaran eksek. Kita mulai dari introduction. Bahan bakar kaya hidrogen cocok untuk turbin gas dalam tiga aplikasi. Yang pertama, siklus gasifikasi GCC yang empat tanpa penambahan CO2. Yang kedua, listrik CO2 pembakaran kompleks penambahan dan penyerapan karbon atau CCS. Yang ketiga, pembangkit listrik dalam energi terbarukan yang dikembangkan sepenuhnya oleh masyarakat berbasis energi, di mana hidrogen digunakan sebagai penyimpan energi di kasus kelebihan angin atau tenaga surya. Meski bebas CO2, kelompok gas turbin dan gas berbahan bakar hidrogen mengandung polutan yang dikenal sebagai nitrogen oksida atau NOx yang telah diatur secara kuat beberapa dekade lalu. Karena formasi NOx sangat sensitif terhadap suhu, peningkatan suhu dapat mempengaruhi eksponensial NOx. Masih introduction, lalu dalam turbin gas berbasis hidrogen modern, masalah tingginya suhu dalam yang api dihindari dengan mencampurkan bahan bakar dari udara sebelum pembakaran dengan menggunakan pembakaran pre-mix, juga dikenal sebagai pembakar NOx atau DLN. Namun penerapan pada bahan bakar kaya hidrogen masih sangat diusahakan karena karakteristik spesifik dari pembakaran hidrogen yaitu batas mudah terbakar yang luas, laju reaksi yang jauh lebih tinggi, dan difusi preferensial dan suhu nyala yang lebih tinggi yang pada waktu penyerapan otomatis. Akibatnya, pembakaran terjadi terlalu cepat sebelum udara bahan bakar memiliki waktu untuk mencampurkan secara memadai dan menghasilkan suhu tinggi dan emisi NOx yang tinggi. Ini ada description of the hydrogen fired gas turbine with EGR. Nah, pertama kita bahas yang power cycles concept. Siklus turbin gas
ini tuh apa? Jadi dapat dilihat dari gambar ini adalah siklus turbin gas sendiri yang diusulkan dari gambar ini. Dari bisa kita lihat turbin gas buang dari turbin gas berbahan bakar hidrogen terdiri dari sebagian besar nitrogen berasal dari udara, uap menjadi produk dari pembakaran hidrogen, dan kelebihan oksigen dan fraksi kecil karbon dioksida. Dasar dari konsep ini adalah untuk menyesuaikan resistensi sirkulasi gas uap dengan siklus, di mana CGR didefinisikan sebagai rasio aliran volume uang yang disirkulasikan kembali ke gas uap. Dengan disirkulasikan kembali, sebagian kecil dari gas buang turbin kembali ke saluran masuk kompresor untuk gas. Aliran gas melalui kompresor dan memasuki ruang bakar memiliki konsentrasi oksigen yang berkurang. NOx yang dibentuk oleh pembakaran hidrogen dalam O2 habis di atmosfer. Secara intrinsik dibatasi oleh kemungkinan suhu adiabatik yang dapat dicapai. Dengan bahan bakar konvensional seperti gas alam atau minyak, potensi teknik seperti itu akan dengan cepat dibatasi oleh stabilitas api. Namun karakteristik hidrogen yang sangat reaktif sebagai bahan bakar menghindari kekurangan ini sebagai kemungkinan akan didemonstrasikan pada artikel ini. Yang kedua adalah combustion concept. Dalam ruang bakar turbin gas konvensional, sebagian dari udara ditarik ke dalam bakar utama untuk memastikan stabilitas api. Udara yang tersisa dibagi lebih lanjut, di mana sebagian kecil digunakan untuk tujuan linear dan satu lagi untuk jalan pembakaran untuk mencapai seluruh saluran masuk turbin dan menyeragamkan suhu aliran yang memasuki tahap turbin. Dalam ruang bakar DLM modern, bagian udara yang lebih tinggi digunakan di bagian untuk mencampur dengan bahan bakar. Sebagian besar produsen telah mengatasi masalah ini dengan bagian lain dan stabilitas dan hal ini. Untuk alasan yang dijelaskan sebelumnya, alternatif yang berbeda untuk bakar DLM berdasarkan teknologi Blade Premix diperlukan karena reaktivasi membahas metodologi untuk memprediksi emisi NOx, konsentrasi yang dihitung dari kimia kesetimbangan dibandingkan dengan nilai nyala H2 di udara dalam kondisi tekanan dan suhu yang sama. Nilai absolut yang diperoleh dalam nyala api laminar premix pasti berbeda dari apa yang diharapkan. Dan nyala api turbulent yang berkembang dalam ruang industri, tetapi dalam karya ini analisis difokuskan pada emisi relatif yang diperoleh yang murni dikendalikan oleh kimia. Pendekatan ini harus dipertimbangkan sebagai evaluasi stabilitas dan emisi NOx karena tidak mencakup kompleksitas interaksi turbulensi kimia yang digabungkan, tetapi memberikan tren yang relevan dan menetapkan data studi kelayakan dari konsep dan proses. Berikut komposisi bahan bakar dan juga kerja serta temperatur pada saluran masuk ruang bakar dihitung dari kasus gas dari EBTF guideline GCC cycle. Dari tekniknya, temperatur masuk ruang bakar dihitung dengan mengasumsikan efisiensi tropik 0,95 pada tahap kompresor dan rasio tekanan konstan 18,1 bar. Mekanisme reaksi yang digunakan dalam perhitungan nyala api premix adalah mekanisme Diamond juga Tricoco termasuk subset NOx. Ya, secara total mengandung 53 spesies dan 325 reaksi. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membahas tentang result and discussion. Jadi dalam result and discussion ini, saya akan membahas yang pertama di diffusion combustor mode, premix combustor mode, dan practical application.
Pembakar turbin gas generasi pertama dilengkapi dengan pembakar yang aman dan sederhana. Nah, ini tuh disebut dengan tipe difusi, di mana bahan bakar dan udara yang tidak dicampur disuntikkan langsung ke zona pembakaran primer. Tugas utama dari pembakar seperti itu adalah untuk memastikan ignition yang baik dan stabilitas nyala api terjadi. Dalam pembakaran difusi, reaksi berkembang pada interface udara dan bahan bakar di mana reaktan telah cukup tercampur untuk mencapai flammability limits. Akibatnya, nyala api cenderung berada di lokasi stoikiometri dekat di mana laju reaksi lebih tinggi. Ini juga merupakan lokasi di mana suhu lebih dekat ke suhu adiabatik nyala api maksimum. Oleh karena itu, lokasi pembentukan NO tertinggi karena jalur thermal NO sangat bergantung pada suhu. Konsentrasi oksigen turun dengan cepat saat laju IGR meningkat dan lebih cepat dalam mode basah daripada mode kering. Pada titik tertentu, konsentrasi oksigen sangat rendah sehingga jumlah di bawah stoikiometri tercapai seperti pada gambar di samping. Nah, di gambar ini merupakan konsentrasi oksigen dalam fluida kerja yang memasuki ruang bakar dan kelebihan oksigen yang sesuai dengan nilai pembakaran stoikiometri. Boleh lanjut. Sekali lagi. Oke. Pada tingkat IGR 60%, penurunan tajam masing-masing dari 2750K menjadi 1580K dan 220K basah dan kering. Karena jalur NOx thermal memiliki ketergantungan eksponensial yang kuat terhadap suhu, penurunan yang menyertai pembentukan NOx seiring dengan peningkatan IGR yang ditunjukkan pada gambar sangat efektif. Perhitungan keseimbangan ini lebih kualitatif dibanding kuantitatif karena beberapa parameter berkontribusi terhadap konsentrasi NOx. Namun demikian, hasil ini berguna untuk memprediksi tren dalam skenario kasus terburuk atau worst case dan menunjukkan bahwa tingkat resirkulasi yang moderat dapat mencapai pengurangan NOx yang kuat tanpa mengorbankan pengeceran atau dilution dan kompresi nitrogen seperti dalam kasus referensi. Lanjut, Rik. Stabilitas api dan NOx telah menjadi topik yang sangat terkait dalam pengembangan ruang bakar bersih. Strategi umum untuk menunjukkan produksi NOx adalah mengatasi daerah suhu tinggi dari nyala api dengan mencampurkan udara dan bahan bakar dalam perbandingan yang besar. Semakin jauh dari stoikiometri, rasio premixing, semakin rendah suhu nyala. Tetapi sayangnya, semakin lemah juga stabilitas pembakarannya. Gambar di samping menunjukkan bahwa pada laju IGR hingga 50% dan 60% untuk IGR basah dan kering, kecepatan nyala laminar mendekati 50 cm per second. Meskipun stabilitas nyala api dan pada burner industri didorong oleh kombinasi kompleks, aerodinamika, dan juga kimia, kecepatan nyala laminar merupakan indikator stabilitas nyala api orde pertama yang baik. Sebagai referensi, ruang bakar turbin gas yang berbahan bakar gas alam memiliki nilai kecepatan nyala laminar di urutan 20 cm per second. Ini menunjukkan bahwa stabilitas tidak boleh terganggu oleh tingkat IGR yang tinggi ini. Hal ini juga disebabkan oleh efek positif hidrogen yang terdokumentasi dengan baik sebagai bahan bakar pada konfigurasi yang berbeda. Contohnya seperti jet flames pada co-flow. Boleh lanjut, Rik. Batas laju IGR pada turbin gas dengan bahan bakar konvensional diidentifikasi oleh LKD tahun 2009 sekitar 35% setelah masalah stabilitas mulai muncul. Tetapi dengan hidrogen batas ini didorong lebih tinggi. Dalam konsep itu, masalah reaktivitas hidrogen kemudian diubah menjadi manfaat yang meningkatkan potensi tingkat IGR yang lebih tinggi dan penurunan suhu yang lebih kuat. Boleh lanjut, Trik? Yang kedua, saya akan membahas tentang premix combustion mode. Yang pertama, dengan menggunakan konfigurasi api premix dapat dipertimbangkan di mana bagian ini adanya potensi pengurangan emisi NOx. Dalam kasus di mana premixing sempurna dicapai di primary flame zone. Yang kedua, ada pedoman konservatif yang digunakan adalah untuk mempertahankan suhu PZ dan kecepatan nyala laminar mendekati suhu PZ ruang bakar konvensional. Pembakar referensi yang digunakan memiliki suhu adiabatik PZ 1780K dan suhu masuk turbin 1583K. Kecepatan nyala laminar pada kondisi pembakar referensi PZ berada pada kisaran 16 sampai 20 cm per second. Konsentrasi NOx
dihitung dalam kondisi PZ, dan diencerkan dengan fluida kerja yang dilewati. Pendekatan ini dapat diterima karena sifat kimia NO aktif hanya sedikit di suhu yang lebih rendah. Boleh lanjut, Rik? Ya baik, akan saya lanjutkan. Di sini terdapat perbandingan gambar ya antara gambar 5 dan gambar 6. Jadi ada 45% di PZ kondisinya mendekati stoichiometri, yang berarti suhu tinggi untuk kasus laju EGR atau exhaust gas recirculation itu rendah. Pada EGR 4 basah 40% yang terlihat di gambar 5 di bawah stoichiometrik menjelaskan mengapa NOx turun tiba-tiba menjadi hampir nol. Singularitas ini juga terkait ya dengan pengamatan sebelumnya bahwa suhu tetap konstan karena laju EGR yang bervariasi, dan pengurangan NOx dalam kasus EGR basah ini terlihat pada gambar 6, ya bisa dilihat di gambar 6 itu lebih kuat dari EGR kering karena adanya. Nah, selanjutnya untuk gambar 7 dan 8 masih melanjutkan kasus yang tadi ya. Dapat diamati dari gambar 7 bahwa untuk gambar 7 sendiri itu pemisahan PZ tertentu. Kecepatan nyala laminar untuk daur ulang kering memiliki ketergantungan yang sangat kecil pada laju EGR. Mengingat bahwa kecepatan api laminar dari pembakar referensi berada di kisaran 20 cm per sekon. Hasilnya dapat dilihat pada gambar 7 dan 8 menunjukkan bahwa fluida kerja hingga 80% di PZ dimungkinkan dengan potensi NOx yang rendah. Nah, untuk poin 4.3 mengenai practical application. Di sini ada dua perbandingan gambar, yaitu mengenai teknologi exhaust gas recirculation. Di sini ada yang sebelah kiri adalah dry EGR red dan yang sebelah kanan adalah wet EGR red. Dan di sini untuk membaca grafiknya sendiri, di sini ada garis tebal, di mana garis tebal ini mewakili batas stabilitas nyala api dalam mode premix. Selanjutnya ada area kuning. Di sini area kuning menunjukkan bahwa di sini adalah area di mana mode premix dapat dicapai dalam batas NOx yang rendah. Nah, untuk gambar biru sendiri atau daerah biru sendiri itu bermakna di sini terdapat mode diffusion combustor, yaitu mode difusi yang terdapat dalam batas NOx yang rendah. Perlu diketahui EGR sendiri adalah alat yang digunakan untuk menghisap sebagian gas pembuangan untuk disalurkan ke saluran masuk intake manifold. Selain pemakaian bahan bakar yang lebih efisiensi, dengan adanya alat ini atau EGR exhaust gas recirculation dapat mengurangi gas buang yang mengandung racun seperti gas NOx. Selanjutnya ini ada penjelasan lebih lanjut mengenai gambar yang tadi. Oke, langsung bisa saya next. Nah, dari penilaian pembakaran orde pertama, konsepnya tampak menjanjikan dan isu-isu yang berkaitan dengan integrasi pembangkit listrik harus dievaluasi, seperti keuntungan atau kerugian efisiensi. Optimalisasi juga mengenai pengaturan pembangkit dan dampak parameter seperti tingkat daur ulang juga perlu dioptimalisasi lagi. Memang penerapan prinsip EGR akan mempengaruhi bottoming cycle yang sangat sensitif pada gas buang turbin dan aliran massa. Oleh karena itu, integrasi yang tepat diperlukan dan beberapa opsi yang berbeda dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian. Setelah kami baca dan kami menyadari bahwa yang digambarkan di jurnal ini perhitungan keseimbangan dan stabilitasnya masih menggunakan cara-cara yang sederhana. Jadi masih bisa dibilang masih cara kasarnya atau belum terlalu spesifik. Dan untuk kesimpulannya sendiri, konsep siklus turbin gas baru untuk pembangkit listrik dengan pembakaran penangkapan CO2 atau IGCC telah dijelaskan. Pengenceran gas iner yang besar dari bahan bakar hidrogen biasanya digunakan untuk mencapai emisi NOx karena sifat pembakaran hidrogen pada suhu tinggi. Pengaturan turbin yang diatur untuk menghindari konsekuensi dari efisiensi yang terkait dengan pengenceran dengan menerapkan tingkat resirkulasi gas buang atau teknologi EGR tadi yang tinggi
dapat menghasilkan fluida kerja yang dapat kehilangan oksigen. Dalam studi ini, penilaian order pertama dari karakteristik pembakaran dalam kondisi turbin gas seperti itu dibuat dan menunjukkan bahwa oksigen depleted oxidator reaktivitas tinggi bahan bakar hidrogen berubah menjadi manfaat untuk berpotensi mencapai emisi NOx yang rendah. Nah, ini setelah kami mereview jurnal dan mendiskusikannya, terdapat beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu pada laju ICR yang tinggi, fluida kerja sangat kehabisan oksigen, sehingga suhu nyala stoikiometri dipertahankan cukup rendah untuk menghindari pembentukan NOx yang rendah, yang tinggi. Yang kedua, stabilitas nyala api dapat dipertahankan pada laju ICR yang tinggi karena kecepatan nyala laminar cukup tinggi berkat reaktivitas hidrogen yang tinggi. Yang ketiga, meningkatkan laju ICR dalam mode kering hanya mengurangi pembentukan NOx melalui efek kinetik O2 yang lebih rendah dari yang masih tersedia. Dan yang keempat, meningkatkan ICR mode basah mengurangi pembentukan NOx lebih kuat daripada dalam mode kering karena efek thermal yang didorong oleh peningkatan kapasitas panas menambah efek kinetik. Yang kelima, pembakaran difusi dapat digunakan, tetapi pada ICR yang cukup tinggi, yaitu yang oksigennya cepat habis dalam bekerja, penggunaan pembakar premix yang rapi juga menjadi layak berkat pengurangan reaktivitas hidrogen. Yang terakhir, ICR mode kering mungkin merupakan cara yang paling efisien untuk mengurangi NOx karena tumpang tindih yang baik antara kondisi nyala operasi yang stabil dan daerah pembentukan NOx yang rendah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin langsung lanjut ke pertanyaan ya, Pak? Iya, langsung lanjut ke pertanyaan. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya terkait pemaparan presentasi dari kelompok kami, bisa langsung di kolom chat. Baik, sudah ada 2 pertanyaan masuk, tapi sebelumnya kami izin untuk mendiskusikan terlebih dahulu ya untuk jawabannya. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan menuliskan di kolom chat. Terima kasih. Bisa disebut Zeldovich gitu apa? Apakah saya jawab? Oke.
Saya mau izin menjawab pertanyaan dari Franz Daniel. Pertanyaannya itu sebelumnya disebutkan mengenai parameter yang berkontribusi terhadap konsentrasi NOx. Apa saja parameter tersebut? Parameter itu pertama ada waktu tinggal di zona suhu tinggi. Nah, waktu tinggal di zona suhu tinggi ini tergantung dari perangkat keras atau hardware. Kemudian ada interaksi turbulensi dan kimia. Nah, kalau ini tergantung oleh desain burner. Kemudian yang ketiga ada salah satunya itu efek kehilangan panas radiasi tapi tidak terlalu diperhitungkan. Apakah sudah terjawab? Oke, baik, ternyata udah terjawab ya. Terima kasih juga. Oke, baik. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Kenneth, yaitu sebelumnya telah disebutkan mengenai penerapan EGR akan mempengaruhi buttermilk cycle. Dan buttermilk cycle sendiri itu fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya untuk menghasilkan panas suhu tinggi yang akan digunakan pada proses industri dengan menerapkan yang merupakan efisiensi termal dari uap dan sistem pembangkit listrik dengan mengubah beberapa limbah panas dari kondensor menjadi uap atau listrik. Mungkin singkatnya seperti itu, Mas Kenneth. Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih Mas Kenneth atas pertanyaannya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, udah ada pertanyaan lagi. Mungkin saya minta izin buat berdiskusi dengan teman kelompok dulu ya, Pak. Ya,
Oke, baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Darel. Izin bertanya secara singkat, cara kerja EGR itu seperti apa dan fungsi pendingin di EGR itu untuk apa? Jadi, cara kerja dari exhaust gas recirculation atau EGR adalah gas buang akan terhisap sebagian ke saluran masuk melalui EGR valve. Pembukaan EGR valve dikendalikan oleh katup elektromagnetik yang bekerja berdasarkan kevakuman pada intake manifold. Gas buang yang sudah melewati EGR selanjutnya langsung dimasukkan ke dalam sebuah saluran buang yang terhisap. Karena udara dingin pada teorinya semakin baik untuk menghasilkan pembakaran di dalam ruang bakar. Jadi fungsi dari pendingin EGR adalah untuk mendinginkan gas buang yang terhisap tersebut. Seperti itu, Darel, apakah sudah terjawab? Baik. Terima kasih Mas Papang. Mbak Papang. Ya, sama-sama. Pak, apakah langsung ditutup atau gimana, Pak? Sudah berapa pertanyaan tadi yang ditanyakan? Sudah 4, Pak. Ya, satu lagi pertanyaan biar sampai 5 pertanyaan. Oke, baik, Pak. Buat teman-teman yang ingin bertanya, tinggal satu lagi ya kuotanya. Mungkin bisa langsung di kolom chat. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaannya, jika dibandingkan peningkatan laju EGR, mana yang lebih kuat antara mode basah dan mode kering? Jawabannya itu mode basah. Karena meningkatkan EGR mode basah mengurangi pembentukan NOx lebih kuat daripada mode kering. Karena efek thermal yang didorong oleh peningkatan kapasitas panas menambah efek kinetik. Jadi jawabannya yang basah. Apakah jawab, Mas Fauzan? Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Bayu, yaitu pertanyaannya ingin bertanya bagaimana cara EGR bekerja. Oke, baik.
secara pengertian atau secara fungsi EGR alat yang berfungsi untuk menghisap sebagian gas pembuangan untuk disalurkan ke saluran masuk intake manifold. Selain pemakaian bahan bakar yang lebih efisiensi, dengan adanya EGR diharapkan dapat mengurangi gas buang yang mengandung racun seperti nitrogen oksid. Untuk cara kerjanya sendiri, di katup EGR itu ada dua pengaturan atau settingannya, itu ada katup yang terbuka dan tertutup. Walaupun setiap EGR kadang bervariasi ya lokasinya atau tata letaknya. Dan katup EGR tertutup saat mesin dihidupkan. Selama idle dan pada kecepatan rendah, hanya sedikit gaya yang diperlukan. Oleh karena itu hanya sedikit oksigen, sehingga katup terbuka secara bertahap-tahap, terbuka hingga 90% saat idle. Namun karena lebih banyak torsi dan daya yang diperlukan, misalnya memastikan sebanyak mungkin oksigen yang masuk ke dalam silinder. Selain untuk mengurangi NOx, katup EGR dapat digunakan pada mesin GDI yang diperkecil untuk mengurangi rugi pemompaan dan meningkatkan efisiensi pembakaran dan toleransi ketukan. Dalam diesel ini juga dapat membantu mengurangi ketukan diesel saat idle. Mungkin itu mengenai cara singkat proses cara kerja EGR ya, Mas Dimas Bayu. Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih juga Mas Bayu atas pertanyaannya. Karena sudah 6 pertanyaan ya, boleh kami tutup ya Pak? Iya, ditutup pertanyaannya, kemudian pertanyaan terus jawaban apa yang diberikan dituliskan di. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, waalaikumsalam. Oke, jadi nanti yang kelompok yang sudah melakukan presentasi, catat pertanyaan apa yang ditanyakan tadi, terus jawaban apa yang diberikan, ditambahkan di slide PowerPoint-nya untuk pertanyaan dan jawaban. Lalu untuk rekaman dari presentasinya di-upload di Edmodo. Baik, siapa? Ya, oke. Kita kembali lagi ke bagian ini yang tadi untuk slide di PowerPoint-nya yang di bagian sebelumnya kan tadi sudah menceritakan tentang bagaimana cara melakukan penghematan ya untuk bahan bakar yang digunakan pada kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ada beberapa langkah yang dilakukan. Ini adalah poin-poinnya yang dapat dilakukan untuk melakukan penghematan terhadap konsumsi bahan bakar. Kemudian maintenance atau perawatan juga memberikan pengaruh terhadap efisiensi penggunaan bahan bakar. Jadi bisa menghemat diperkirakan 10% dari penggunaan bahan bakar yang dipergunakan jika perawatan dari mesin kendaraan tersebut dilakukan dengan baik. Ya, poin A, B, C, D ini ada beberapa poin yang umumnya sering ya dilakukan untuk menghemat bahan bakar. Ada poin A, B, C, dan D dapat dilakukan dalam menghemat konsumsi bahan bakar. Selanjutnya E, F, G ini adalah kelanjutan dari maintenance atau dari perawatan untuk bahan bakar yang dipergunakan tersebut supaya bisa berfungsi atau bisa dipergunakan dengan baik. Ya, jadi banyak hal ya yang bisa dilakukan untuk menghemat
bahan bakar dengan tahapan maintenance, perawatan. Ada beberapa poin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Itu adalah poin-poin nanti bisa dibaca atau dipelajari dari poin-poin tersebut. Bagaimana cara melakukan penghematan terhadap bahan bakar untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Ya, ini saya cepat-cepat aja, slide PowerPoint-nya nanti bisa diteruskan untuk membacanya. Di bagian akhirnya nanti Anda coba mengeksplor ya di berbagai macam sumber atau di berbagai macam literatur, bagaimana caranya melakukan penghematan terhadap bahan bakar yang di bagian misalkan di gedung perkantoran. Misalkan ketika Anda berada pada gedung perkantoran atau berada pada bagian building atau gedung, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan untuk menghemat energi supaya lebih efektif dan efisien. Bisa dijelaskan, bisa diceritakan minimal 10 hal apa yang harus Anda kerjakan untuk membuat penghematan di gedung perkantoran tersebut. Lalu ketika Anda bekerja di bidang industri atau di tempat industri, apa yang harus dilakukan untuk mengefektifkan dari mesin industri tersebut supaya lebih hemat dipergunakan. Kemudian di bidang kehidupan sehari-hari di rumah atau di tempat tinggal, apa yang harus dikerjakan untuk menghemat bahan bakar tersebut. Pusat perbelanjaan, tempat hiburan, nanti Anda coba bisa explore ya di bagian-bagian tersebut, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan untuk menghemat atau memberikan nilai yang efisien terhadap penggunaan dari bahan bakar yang dipergunakan tersebut. Ya, oke, nanti Anda bisa explore ya dari berbagai macam literatur atau dari berbagai macam sumber, tahapan apa yang harus dikerjakan, tahapan apa yang harus dilakukan untuk menghemat bahan bakar yang dipergunakan tersebut ketika Anda berada di suatu tempat. Oke, sebelum kelas berakhir, ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika tidak ada pertanyaan atau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa untuk pertemuan minggu ini untuk mata kuliah konversi dan konservasi energi sampai di sini. Kita ketemu lagi di minggu depan untuk mata kuliah yang sama, konversi dan konservasi energi. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.